Haleluya, salam saudara-saudara. Mu'alaf mata sipit berulah lagi. Kenapa saya bilang mu'alaf mata sipit? Ya karena ada Arab Yaman. Itu satu klik, satu narasi dengan orang-orang penghina agamanya sendiri. Jadi dia bongkar agamanya, lalu saya jawab dengan jawaban-jawaban yang jitu. Jadi jangan percaya dengan Nabi Arab itu. Dan juga jangan percaya dengan komentator-komentatornya, yaitu para penjual obat di Tanah Abang seperti Rizik yang selalu melakukan keonaran-keonaran. Hanya mu'alaf mata sipit ini biasa. Mereka kalau mata sipit ya nggak berani melakukan keonaran. Karena nanti suku bangsa mata sipit nanti dimusuhin sama pribumi. Tetapi yang lebih parah ini adalah Yaman, ngaku-ngaku turunan Nabi, tapi rungkat. Kejadian terakhir ini di Pemalang ini. Oh, berantem saudara-saudara. Oke, baik. Kita dengarkan dulu apa kata si mu'alaf mata sipit ini, yaitu Dogitang. Di dalam 4 gospel ini diceritakan dia mengikuti ajaran Taurat, Pak. Ya, ada di sebuah. Jadi kalau Yesus di dalam 4 gospel ini diceritakan dia mengikuti ajaran Taurat, Pak. Ya, ada di sebuah surat namanya Matius 5 ayat 17, dikatakan Yesus, "Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya." Coba ya. Selama langit dan bumi belum hancur, satu iota itu satu huruf terkecil dalam bahasa Ibrani, tidak akan dihilangkan, kata Yesus. Tapi kata Paulus, Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Beda kan, Pak? Jadi kalau Yesus di dalam 4 gospel ini, jadi kata Paulus, Yesus sudah membatalkan hukum Taurat. Dogitang, coba tanya kepada ustadzmu, kiai-kiaimu, ada nggak 10 hukum Taurat itu? 10 aja di dalam Al-Quran. Nggak ada. Oleh karena itu saya harus mengatakan nabimu melanggar 10 perintah Taurat. 10 perintah itu dilanggar semuanya. Tidak ada satu pun yang tidak dilanggar oleh nabimu. Bagaimana kamu mengatakan bahwa 10 perintah itu dilaksanakan oleh nabimu? Semua dilanggar. Kita mengetahui bahwasannya yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah langsung menyampaikan firman-Nya kepada Muhammad. Semuanya yang menyampaikannya adalah seorang malaikat yang diyakini Muslim bernama Jibril. Apakah sang malaikat Jibril tersebut benar-benar malaikat dari Tuhan yang benar atau justru iblis? Ayo coba Anda jawab semuanya. Dalam kitab Alkitab jelas-jelas dikatakan hukum-hukumnya atau firman-Nya dan ketetapan-ketetapannya tidak pernah disampaikan kepada nabi di luar Bani Israel. Semua firman Tuhan turun kepada Bani Israel. Tiba-tiba abad ke-7, 600 tahun setelah Yesus Kristus, muncul nabi dari Arab. Nggak ada nabi dari Arab. Onta Arab banyak. Nggak ada nabi dari Arab. Yang kedua, keselamatan datang dari bangsa Yahudi.
tidak dari bangsa lain. Dalam hal ini keselamatan yang dimaksud adalah tentang firman Tuhan yang benar, yaitu firman Tuhan berkata, apabila ada seorang nabi di antara kalian, aku Tuhan akan berbicara langsung dengannya, baik melalui mimpi atau melalui malaikat, atau apa saja dengan media-media tertentu yang dipakai oleh Tuhan kepada nabi tersebut. Bukan seperti Muhammad, tidak pernah menerima langsung firman itu. Bahkan kalau benar dia itu pernah langsung bertemu dengan Allah pada malam Isra Mi'raj, itu kan dongeng. Dimana pada malam itu katanya dia cerita dia ini, karena nggak ada saksi manusia satupun kecuali omongan dia, seolah-olah dia bertemu langsung dengan Allah, naik ke langit, kemudian bertemu di Sidratil Muntaha. Sebelum bertemu dengan Allah, Jibril dan Buraq itu berada di luar. Muhammad lepas sandal lalu menerima perintah wahyu sholat itu katanya. Di Sidratil Muntaha bertemu langsung dengan Allah. Itu kan hanya cerita dia, bukan, tidak ada manusia satupun yang menyaksikannya. Tiba-tiba dia di Masjidil Haram, di halamannya itu dia cerita, lalu ditolak dan dikatakan gelo oleh seluruh orang waktu itu. Sedangkan kesaksian Ummu Hani, dia bilang bahwa dia tidur dengan saya di atas perut saya. Kata Ummu Hani, saya lebih baik kesaksian Ummu Hani itu daripada percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, di mana dia naik buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu jaraknya 1.700 km. Lalu naik ke langit sana itu, yang dikatakan itu 1.000 tahun perjalanan. Sedangkan Muhammad hanya melewatinya dalam waktu cepat sekali, kurang dari semalam. Kalau Jibril itu benar, dia adalah malaikat pemberontak yang menjadi iblis serta para pengikutnya yang dibuang ke dalam gua-gua di bumi, di mana di sana ditahan. Jadi ketika Muhammad itu cari Alkitab ayatnya itu bertemu dengan Jibril di Gua Hira, sedangkan Alkitab malaikat yang berubah iblis itu ditahan di gua-gua. Jadi jangan-jangan siapa Jibril itu? Karena tidak mungkin malaikat itu harus menyampaikan firman Tuhan kepada orang di luar Bani Israel. Berarti ini malaikat ngawur, ini malaikat nipu, ini bohong. Muhammad atau ajaran Islam dalam Quran telah melanggar semua 10 perintah hukum Taurat yang diberikan langsung kepada Musa. Ten Commandment di lauh, lempengan, tulisan atas lempengan itu. Umat Islam selalu bertakya untuk menutupi penyelewengan yang ada di dalam kitab-kitabnya dengan mengatakan umat Islam melaksanakan 10 hukum Taurat, yaitu Ibrahim dan Nabi Musa. Lantas menuduh Paulus atau Kristen meniadakan hukum Taurat tanpa memahami apa yang sesungguhnya diperintahkan Allah di dalam hukum Taurat 10 perintah itu. Ya kalau si Dogitang ya tahu karena dia tahu, pernah jadi orang Kristen. Tetapi kamu tidak akan tahu di mana 10 perintah di dalam Al-Quran seperti yang ditulis di dalam kitab Musa. Kalau benar bahwa Alkitab itu sama dengan Quran, kalau benar bahwa Jibril itu adalah malaikat dari Tuhan, karena
sudah pasti melanggar seluruh ketentuan itu. Perintah Tuhan dalam 10 perintah 2 loh batu itu, jangan ada Allah lain. Ini satu, jangan ada Allah lain. Mamat menyebutnya Allahnya itu adalah Subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan kepada saya di manakah nabi-nabi sebelumnya yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala itu dan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah pencipta langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikenal setelah tahun 610 Masehi, yaitu Muhammad yang mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tegaskan, itu adalah Allah yang lain. Allah yang kami sembah adalah in the name of Christ, dalam nama Yesus. Enak aja. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Dia sisakan dari seluruh berhala itu tinggal satu berhala hitam, yaitu batu yang dihitamkan, ditaruh di pojok Ka'bah di rukun Yamani, lalu diputar-putar, lalu dikatakan barang siapa yang bisa mencium batu ini maka masuk surga. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nabi itu mengajarkan menyembah nama Tuhan. Takbir. Sembarangan itu. Jeep FPI itu. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Untuk memotong leher orang pakai nama Tuhan. Allahu Akbar. 5 kali sehari teriak pakai tawa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ngomongin Tuhan sembarangan, gak boleh. Perintah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Lu sembarangan sih, Mat. Enak aja. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Halo, hari Jumat. Cerita di dalam Al-Quran, ada orang Yahudi yang melanggar hari Sabat. Lalu dikutuk menjadi nyemot. Mok, nyek, nyek, nyek. Jadi orang Yahudi itu adalah nyemot. Inilah kebohongan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan bahwa orang Yahudi dikutuk jadi monyet. Sekarang orang Yahudi yang paling ditakutin di dunia ini. Apalagi sama 22 negara Arab itu. Ciut hati mereka kalau sudah dengar Israel. Ya Bani Israel, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ingatlah kamu hai Bani Israel, ketika Allah berkata, engkau kutinggikan di atas segala bangsa. Makanya bangsa Arab paling takut dengan Israel sampai hari ini. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Muhammad bilang ayah dan ibunya masuk neraka. Kurang ajar gak itu? Nabi macam begini. Bahwa nabinya itu masuk neraka. Dia gak pernah taat kepada orang tuanya. Yang keenam, jangan membun-bun. No. Dari ratusan kali peperangan yang dia perintahkan, dia menjadi panglima perang. 27 kali peperangan. Dia panglimanya. Itulah sebabnya Yesus bilang, jangan ada satu titik pun keluar dari hukum Taurat
Itu yang kamu tidak mengerti, si dogitang. Sangat memalukan kamu ini. Tetapi karena dia viral, maka pembicaraan dia itu lebih terkenal, lebih baik daripada pembicaraan saya. Padahal ulasan-ulasan saya, Anda tidak bisa melawan. Delapan, hukum yang ke-8. Jangan mencilok, mencuri. Tetapi Muhammad memerintahkan untuk mencuri. Surat ke-59 ayat 6 dan 7 itu namanya hukum fa'i. Harta fa'i itu adalah harta yang diambil dari penduduk-penduduk kota, yaitu orang-orang non-muslim, untuk dirampas. Daripada diambil nyawanya, ambil hartanya saja. Maka di situ ayatnya dikatakan apa saja harta rampasan yang diambil, yang diberikan Allah dari penduduk kota, maka bagi-bagi bla 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 untuk fakir miskin, untuk anak yatim piatu, orang yang dalam perjalanan. Ya, untuk makan intinya. Untuk membantu orang-orang yang susah, yatim piatu. Boleh mengambil harta penduduk kota-kota, itulah fa'i. Jadi Muhammad melanggar perintah ke-8. Bahkan di dalam Al-Quran itu surat Al-Anfal, surat harta rampasan. Dan itu dijanjikan harta rampasan kepada mereka itu. Ngerampas itu ya saya pernah rampok. Rampok ya nyolong. Jangan kayak orang Padang. Kenapa orang Padang selalu berhasil? Ada 3 nasihat nenek mama. Nenek mama itu artinya saudara laki-laki dari pihak ibu. Itu namanya nenek mama yang memberi nasihat kepada anak, kepada adik Armando. 3 nasihat. Kenapa adik Armando itu sukses? Ada 3 nasihat. Nasihat pertama, jangan tinggalkan sholat kecuali lupa. Yang kedua, jangan mencilok. Mencilok itu mencuri. Jangan mencilok kecuali terpaksa. Yang ketiga, jangan berzino kecuali suko sama suko. Berarti boleh semuanya di sana. Orang Padang itu. Dasar Padang bengkok. Ya, orang Padang itu bengkok semuanya. Sopan, halus gitu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adat bersendi syarak, syarak bersendi adat. Jadi jangan dipisah-pisahkan adat dengan syaraknya itu, hukum Islamnya itu. Jadi melanggar hukum ke-8 Muhammad itu. Yang ke-9, jangan bersaksi dusta. Sementara Nabi itu membolehkan boleh berbohong dalam 3 hal. Padahal jangan bersaksi dusta. Jangan bohong. Boleh bohong dengan istri untuk kawin lagi. Boleh itu bohong. Diam. Oh, Abi senang sama cewek itu ya? Enggak. Padahal udah saya kawinin. Ini apa? Dilanggar semuanya. Jangan bersaksi dusta. Yang ke-10 yang dilanggar oleh Muhammad adalah jangan mengingini istri saudaramu, sesamamu. Muhammad Rasulullah itu menikahi menantunya, mengambil menantu jadi istri,
menantunya sendiri. Di dalam hukum jahiliyah sekalipun hukum Islam tidak boleh mengawini menantu dari anak angkat. Itu paling besar dosanya. Jadi Dunditan, kamu ini benar-benar deh nyakitin. Kamu benar-benar tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Kamu hanya membahas Alkitab tetapi Quranmu sendiri tidak tahu. Jadi 10 perintah Tuhan dilanggar semua oleh Muhammad. Jangan ada lain, mengajak pengikutnya untuk menyembah berhala, negeri Mekah. Quran surat 106 ayat 3, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Fa'budu rabb hadzal bait. Maka hendaklah kalian menyembah pemilik rumah Ka'bah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah negeri Mekah, dan dia telah menjadikan suci padanya, dan segala sesuatu adalah miliknya, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. Surat 27 ayat 91, buka sendiri. Pelanggaran hukum Taurat pertama ini jelas sekali. Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyembah berhala ataupun patung dalam bentuk apapun, dan jangan sujud kepadanya. Untuk muslim itu menghidapkan jidatnya ke arah sono. Kalau nggak arah ke sono ya nggak kena. Itu menyembah Allah yang lain. Muhammad mengajak pengikutnya untuk sujud menyembah berhala dan beribadah kepada batu hitam yang bernama Hajar terus Aswad. Hadis Muslim 1150 dari Abdullah bin Umar, katanya sebelum mencium batu Hajar Aswad, Muhammad mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, yang berarti ya Allah, atas panggilanmu aku datang kepadamu. Jadi batu ini adalah Allah lain, Allah Subhanahu wa taala, yang harus diangkat tangannya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'ma wal mulku la syarika lak. Coba angkat tangan kepada batu. Aku hormat kamu ya batu, batu ya batu, batu. Batu, batu, ya batu, gelo. Pantang saya lakukan itu. Saya bilang kepada anak-anak saya, jangan kamu cium itu batu. Dan jangan naik haji. Karena buang-buang uang. Nguntungin Arab loh. Maka aja. Quran surat kedua ayat 144, sungguh kami melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke sana, ke arah Ka'bah Mekah. Untuk diketahui oleh saudara, ini sejarah yang tidak bisa Anda tutup-tutupin. 17 bulan Muhammad menghadap ke Yerusalem. Dia menghadapkan mukanya ke Yerusalem. Jadi berkiblat ke Yerusalem. Karena dia kesal, ternyata tidak ada orang Yahudi yang tertarik dengan agama Islam, maka Ka'bahnya dipindahkan ke berbalik 180 derajat ke arah Mekah. Dan masih ada 7 tahun dia menyembah kepada berhala-berhala itu. Karena belum Fatuhu Mekah. Karena sholat itu diperintahkan pada tahun ke-12 kenabiannya. Nah, ada lebih kurang
selama 7 tahun atau 8 tahun. Dia menyembah batu-batu dan berhala-berhala itu. Sampai dia tinggalkan satu yang hitam itu sebagai arah untuk menyembahkan dan menghitamkan jidatnya. Itu Nabi Arab. Dengar baik-baik itu sejarah yang tidak bisa diputuskan oleh Anda semuanya. Jangan lupa follow-follow ya akun ini, saudara. Apakah ini bukan pelanggaran terhadap perintah itu? Keluaran 20 ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Nggak boleh. Larangan keras. Jadi panjang ini narasi saya ini. Gara-gara si Dogitang ini. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Umat Islam pengikut Nabi ini, dimanapun mereka berada, setiap melakukan perbuatan keji atau perbuatan jahat sekalipun, seperti bikin ngek, menggal kepala orang, ngerampok, selalu mengucapkan berkuar-kuar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu di nggorok telolis itu, nggorok leher orang, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, nembak orang, Allahu Akbar. Enggak boleh sembarangan. Ini Nabi Arab dan pengikutnya ini. Lucu kalian. Apakah ini bukan pelanggaran terhadap perintah ketiga? Keluaran 20 ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut nama dengan sembarangan, nama dia dengan sembarangan. 4, kuduskan hari Sabat. Muhammad mengganti ibadah dari hari Sabat menjadi hari Jumat dan mengagung-agungkan hari Jumat sebagai doa sholat Jumat, doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo malam Jumat dulu suamiku. Kesel juga ini Dogitan ini. Gue kesel sama lo karena seolah-olah lu pintar Alkitab padahal lu nyasar ngawur. Nah, ada orang yang sengawur ini menerjemahkan, melihat, memandang, dan mengomentari Alkitab kecuali si Dogitang. Inilah program si mata sipit antikris. Sedangkan perintah Quran sendiri mengatakan, Al-Baqarah surat sapi betina ayat 65, dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaranya pada hari Sabat, lalu kami berfirman kepada mereka, kunu qiradatan khashi'in, jadilah kamu monyet-monyet jelek. Ini jahat sekali nih Quran, menghina orang Yahudi. Sampai sekarang nggak ada orang Yahudi yang jadi monyet. Justru orang Yahudi penemu kecanggihan teknologi, ahli kosmetik, ahli pembuat pesawat terbang yang dipakai naik haji sampai ke Arab sana. Itu orang Yahudi. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia adalah kaum itu. Lu sendiri, somat. Yahudi loh. Somat. Surat An-Nisa ayat 154, maka kalau kami angkat ke atas kepala mereka bukit Torsina untuk menerima perjanjian yang telah kami ambil dari mereka, dan kami perintahkan kepada mereka, masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud, dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Apakah ini bukan pelanggaran terhadap perintah yang keempat? Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lo hari Jumat, malah kalau bisa week hari Jumat itu, wow, sunnah Nabi. Kekuatan Nabi itu 30 laki-laki.
dia bisa menggilir istrinya. Dalam 24 jam itu 9 istri. Maka sahabat bertanya, apakah Nabi kuat melakukan itu? Dia memiliki 30 kali kekuatan laki-laki biasa. Jadi kerjanya wik-wik melulu itu Nabi. Karena begitu banyak wanita yang dia kawinin, ya untuk menghidupi istri-istri mereka semuanya harus ngerampok. Maka dia merampok suku Yahudi. Ada 5 suku Yahudi yang dihabisin oleh Muhammad. 5.000 orang dibantai oleh beliau. Inilah jasa baik, kebaikan Nabi Muhammad. Lalu mengambil istri kepala suku yang dihabisinnya itu Safiyah binti Huyayyi. Susah ya kayaknya membantah ini. Hormatilah ayah ibumu. Muhammad tidak mempunyai merasa kasih sayang kepada orang tuanya karena Muhammad dari kecil sudah yatim pada usia 7 bulan. Dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal dan usia 6 tahun ibunya ngek. Maka dua-duanya ayah ibunya dikatakan oleh Muhammad nelaka. Dia masuk nelaka. Sehingga siapapun yang menolak ajaran yang dibawa Muhammad harus dibun-bun walaupun orang tuanya sendiri. Muhammad tidak pernah merasakan kasih bapak. Muhammad mengajarkan di Quran durhaka kepada orang yang tidak beragama Islam. Dan dengan demikian dia mengatakan bapak ibunya itu durhaka karena dialah yang membawa agama itu. Surah ke-9 ayat 23, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi walimu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapapun di antara yang kamu jadikan mereka wali, maka itulah mereka orang zalim. Ini gara-gara orang tua itu nggak boleh dipercaya, nggak boleh dijadikan wali karena dia sudah ingkar kepada Allah. Jadi saya itu nggak boleh menjadi wali atas anak-anak saya karena saya menjadi Kristen dan mengatakan kalau bapaknya ada di dalam neraka. Muslim 302 melanggar perintah kelima, Keluaran di dalam hadis Muslim 302. Catat baik-baik itu supaya saya nggak dibilang hoak. Melanggar perintah kelima, Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayah ibumu dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membun-bun. Selain ribuan nyawa melayang di tangan Muhammad dan pengikutnya dalam berbagai perompakan dan penjarahan yang dilakukannya, baik terhadap kaum kafir maupun terhadap pemukiman dan perkampungan rakyat sipil, itu dilakukan oleh Muhammad. Dan itu jadikan teladan terus menerus sampai hari ini. Jadi jangan heran kalau rumah ibadah kita dihancurkan itu. Jangan heran, itu mah sudah biasa. Itulah kelakuan, itu lazim bagi mereka. Quran surat Al-Anfal ayat 12. Ingatlah ketika Tuhan mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan dalam hati orang-orang yang kafir, maka penggalah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Jadi jari-jari mereka dipotong sehingga buntung tangannya itu, sehingga mereka tidak bisa bekerja dengan baik. Bahkan hari itu juga bikin ngek. Jadi kalau ada istri kepala suku yang cantik, habisin itu kepala suku itu, karena aku tertarik dengan istrinya cantik sekali. Juwairiyah itu wanita Yahudi yang cantik juga, diambil oleh dia. Juwairiyah itu umur 35 tahun, bodinya semok. Maka ketika haji wada,
Itu wanita itu menyerahkan dirinya dan untanya membungkuk. Dia berkata, segala unta dan segala isinya ini kuserahkan kepada Nabi. Maksudnya dia sedang nunggang unta, menyerahkan diri kepada Nabi. Apakah ada kucing menolak ikan? Enggak, langsung disantap oleh Nabi. Hari itu juga menikah pada musim haji. Padahal musim haji nggak boleh menikah loh. Tapi dia melanggar seluruh perintahnya sendiri. Serta mengajarkan apabila ada yang melanggar agamanya, ngek. Hadis Bukhari 6411. Cari sendiri. Karena saya bicara ringkas ini. Pelanggaran terhadap perintah ke-6, Keluaran 20 ayat 13, jangan mengek-ngek. Kemudian perintah ke-7, jangan berzina. Muhammad berzina dengan seorang budak, Maria Kibetiyah, di tempat tidur istrinya, dan ketahuan oleh Hafsah, anak perempuan dari Umar. Dan marah besar Hafsah. Di tempat kediamanku, di rumahku, dan di atas ranjangku, kamu tidur dengan dia. Muhammad tidak sabar memperkosa Safiyah. Dia melanggar juga undang-undangnya sendiri bahwa janda itu harus ditunggu masa idahnya itu 4 bulan. Arba kuru'in, 4 kali haid. Dia langsung nidurin. Bagaimana kalau di dalam rahimnya Safiyah itu ada bibit Yahudi? Untung aja Safiyah nggak punya anak. Karena ketakutan yang luar biasa karena dicongkel oleh Muhammad itu. Dan di depan matanya dia bikin ngek suaminya. Sadis, memang sadis beliau itu. Diceritakan berikut ini kita akan mendapatkan rekaman betapa jahat dan kejamnya Mr. M atas manusia dan atas wanita. Abu Ayyub Al-Ansari menghabiskan malamnya berjaga-jaga berdiri di depan tenda kanjeng Nabi dengan pedang di tangannya. Ketika pagi datang, Nabi keluar dari tenda dan berkata, Allahu Akbar. Nabi berkata kepadanya, kenapa wahai Abu Ayyub? Abu Ayyub menjawab, wahai Nabi, Anda telah tidur dengan budak ini dan Anda baru saja membun-bun ayahnya, saudaranya, dan suaminya, dan seluruh kaum sukunya. Jadi saya khawatir ia mungkin akan membun-bunmu. Nabi pun tertawa lalu berkata, saya menghargai perhatianmu. Sejarah At-Tabari, kitab tafsir At-Tabari, Zadul Ma'ad karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, halaman 291, Al-Waqidi halaman 708, lengkap semuanya cerita itu. Jadi saya nggak ngarang dong. Quran surat ke-23 ayat 5 dan 6, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Tidak salah. Artinya hukum Islam ini aneh-aneh, ngadi-ngadi kata orang sekarang. Pelanggaran yang ke-7, perintah ke-7, Keluaran 20 ayat 14, jangan berzina. Muhammad, ya. Aduh, jangan mencilok, dia mencuri, merampok, hasilnya dibagikan kepada Allah dan juga Rasul. Al-Hijr ayat 7, apa saja harta rampasan. Al-Hasyr, rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul dan dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah dan untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang kafir saja.
di antara kamu. Jadi apa yang diberikan Allah kepadamu, jangan terima. Yang dilarang tinggalkan, dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Surat Al-Fat ayat 20, Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, maka segeralah harta rampasan ini untukmu, dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar hal ini menjadi bukti bagi orang-orang mukmin agar Dia menunjukin kamu kepada jalan yang lurus. Katanya membinasakan. Tapi apa sekarang yang terjadi? Karena kegusaran hari keras kepalanya Hamas itu habis sekarang di Gaza. Tidak kurang 57.000. Mereka tidak mau menyerahkan dirinya. Nyerah dong. Pokoknya ancaman kepada Israel, lu bahaya. Lu ngancam lagi, bahaya terus-menerus. Dan mereka yang mau pindah dari Gaza sudah disiapkan tempat oleh Israel. Atau mau Pak Prabowo bela-bela Gaza sana. Terima dong pengungsi dari Gaza. 1 juta orang aja. Atau nggak usah banyak deh, 500.000 orang Gaza kita terbangkan dari sana. Datang ke Indonesia, entah di Kalimantan ataupun di Sulawesi atau di Sumatera. Banyak itu tempat-tempat itu. Bangunkan kotanya, jangan ngomong doang. Pelanggaran terhadap jangan mencuri dilakukannya. Jangan bersaksi dusta. Muhammad bersaksi dusta dengan mengarang cerita Isra Mi'raj untuk menutupi kelakuan bejatnya saat ia menginap dan bersyahwat ria di rumah sepupunya, seorang janda yang bernama Ummu Hani. Ini adalah salah satu dusta dari sekian banyak dusta yang dilakukan oleh Muhammad selama hidupnya. Surat ke-17 ayat 1, Maha Suci Allah telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya kekuasaan, tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini pelanggaran terhadap perintah ke-9. Keluaran 20 ayat 16, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi dusta dan dusta. Perintah ke-10, jangan menginginkan istri saudaramu, kepunyaan sesamamu manusia. Muhammad memerintahkan Zaid, anak angkatnya, untuk menceraikan istrinya yang sah yang bernama Zainab. Dan dia hanya boleh katanya berpoligami 4, tetapi dia langgar semuanya, apapun yang ditulis, apapun yang diceritakannya itu. Jadi begitu Quran surat ke 33 ayat 37 itu jelas sekali, dan baca semuanya. Aneh kan Nabi itu. Baik, terima kasih saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tetapi masih dilanjutkan di TikTok. Ya.